Shalom saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kita bersyukur Tuhan memelihara kita hari demi hari. Hari ini Selasa 9 Juni 2026. Saya berdoa agar Tuhan terus memelihara kita. Biarlah kita hidup terus dalam takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi jemaat dan pribadi yang berdiri teguh di dalam Tuhan. Hari ini kita belajar dengan judul Berdiri Teguh dalam Kesatuan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak menghendaki adanya perpecahan. Dan banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang memberikan kita nasihat dan arahan agar kita hidup bersatu sebagai tubuh Kristus untuk menjadi jemaat-jemaat yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan ini juga menjadi problem di dalam jemaat-jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus. Misalnya di jemaat Korintus terjadi perpecahan. Ada banyak orang yang menamakan dirinya golongan Apolos, golongan Kefas, golongan Paulus, golongan Kristus, dan Paulus sangat menentang akan hal ini. Demikian juga di dalam jemaat Filipi, kita juga belajar bahwa di sana pun terjadi problem dengan kesatuan. Karena itulah Paulus memberikan mereka nasihat dan arahan agar mereka hidup dalam kesatuan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti berdiri teguh dan tidak goyah dalam hal kesatuan ini. Karena ini pun menjadi doa Tuhan Yesus juga. Sebelum dia disalibkan, dalam doa syafaatnya dalam Yohanes 17, ia menyatakan dan menjadi kerinduan hatinya bahwa seluruh murid-muridnya, anak-anak Tuhan, bisa bersatu sama seperti ia dan Bapa adalah satu. Namun hari ini kita belajar dari kitab Filipi 1 ayat 27, di mana Paulus mengingatkan jemaat di sana untuk hidup bersatu karena mereka semua memiliki panggilan yang sama. Filipi 1 ayat 27 berkata, "Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil." Jadi Paulus menghendaki agar jemaat di Filipi itu berdiri teguh dan tidak goyah dalam kesatuan mereka. Dan kalau nanti saudara bergerak ke pasal yang keempat, di jemaat Filipi itu ada juga pertentangan antar wanita, yaitu ada wanita bernama Euodia dan Sintike. Di sana dalam Filipi 4 ayat 2 dikatakan, "Euodia kunasihati, Sintike kunasihati, supaya mereka sehati dan sepikir dalam Tuhan." Jadi Filipi ini kitab yang penuh dengan ungkapan dan nasihat agar mereka hidup dalam kesatuan, satu hati, satu roh, satu baptisan. Saudara, kalau saja setiap jemaat Tuhan, orang-orang percaya menyadari akan hal ini, maka segala pertentangan, pertikaian, dan konflik bisa diatasi dengan sangat mudah. Kita tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak menghendaki kita hidup dalam perpecahan. Dia mau kita hidup dalam kesatuan yang penuh di dalam Tuhan. Karena ada keindahan yang sungguh sangat luar biasa saat anak-anak Tuhan bersatu, dan ini adalah kunci berkat. Mazmur 133 tentunya menyatakan bahwa alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Karena kesanalah Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya seperti embun yang mengalir dari gunung Hermon, seperti minyak yang mengalir dari kepala Harun sampai ke jubah dan seluruh tubuhnya. Demikianlah Tuhan akan mencurahkan berkat kepada kita semua agar anak-anak Tuhan itu bersatu dan hidup dalam kesatuan. Gereja Tuhan saat ini terpecah dengan berbagai macam denominasi. Gereja pecah, lalu pecah lagi, demikianlah seterusnya. Karena kesombongan, karena egoisme yang muncul di dalam diri kita. Karena itulah kita perlu kekuatan dari Tuhan sendiri, kuasa Roh Kudus, untuk kita tetap berdiri teguh, sehati, sepikir. Kita tetap memiliki satu pikiran dan satu jiwa, satu kasih, satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Kalau itu memang berhubungan dengan hal yang prinsip, tentunya kita harus berpisah. Kalau memang itu berhubungan dengan doktrin penting yang tidak bisa kita toleransi. Namun kalau itu
hubungan dengan hal yang preference yang tidak terlalu penting, kita bertengkar, ribut, tidak berhenti-berhenti, itu memalukan nama Tuhan, bahkan sampai ke pengadilan dunia. Ini juga mencoreng nama baik Tuhan, karena kita harus bisa menyelesaikan masalah kita sendiri dalam tubuh Kristus dan saling mengasihi, saling mengerti satu dengan yang lain. Roma 12 ayat 16 berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah kamu menganggap dirimu pandai. Jadi biarlah kita oleh kuat kuasa Roh Kudus tetap berdiri teguh dalam kesatuan. Mari usahakan kesatuan, dan jangan mau dipecah belah oleh apapun juga, termasuk oleh siasat iblis. Anak-anak Tuhan mesti kuat, dan semakin kita kuat, semakin kerajaan Tuhan dipermuliakan. 2-3 orang lebih baik daripada sendiri, karena kita makhluk sosial dan kita membutuhkan orang lain. Kita perlu bersatu di keluarga kita, di gereja kita, di bangsa kita, di komunitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita bersama berdiri teguh dalam kesatuan, menjadi agen-agen unity di tengah-tengah lingkungan kita. Puji Tuhan, kiranya renungan ini mengingatkan kita untuk memotivasi kita hidup selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Tuhan memberkati, selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.